Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hei, kalau ada pertanyaan-pertanyaan misalnya kan ora lali bisa ditulis dulu atau WA ke saya dulu, nanti saya persiapkan ibarahnya. Tapi kalau mau ditanyakan di sini langsung ya apa-apa, penting ralawi. Dan hari-hari ketika belum ngaji di pertanyaan ini gitu sampai majelis ngajinya setan membuatnya lupa. Atau misalnya juga boleh misalnya kok kalau misalnya minta amalan gimana nak gini ini boleh ya apa-apa. Kalau minta amalan gini ya kok ada masalah-masalah begini amalannya harus bagaimana ini nggak apa-apa kalau saya tahu dan ya soalnya ngono kuwi ya ana kitabe ya akeh kitabe. Apa-apa boleh. Nak misalnya kok rahasia ya sowan dhewe rana lah apa-apa. Nah di sini kan biasa berarti kalau minta saya ijazah secara umum. Kalau saya sendiri memang khusus ya khusus. Nah yang kini umum ya umum. Ya apa-apa diamal ke bareng-bareng. Pengen ini. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. Bab wudu. Ini ngaji satu bab. Jadi ada kitab, ada bab, ada fasal. Kitab itu misalnya kitab toharoh. Berarti dari masalah wudu, tayamum, semuanya itu bab toharoh sampai akhirnya itu masuk. Nah, kitab itu berat satu rumah. Nah, nanti bab wudu ini ruang kamar. Nah, ini bab wudu ini kamarnya. Nanti di situ ada fasal dirinci lagi di kamar ada apa. Nah, gitu. Nah, perinciannya itu secara detailnya fasal. Ini bab ngaji satu bab dari perkara agama, baik ilmu itu bisa diamalkan atau tidak itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ngaji sak bab wudu sak babnya itu lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Dan sholat tarawih orang nanti ya 1000 rakaat itu mungkin 1 bulan aja tidak nyampe kayak 600 sekian. 1000 rakaat ngaji sak bab. Sama halnya babnya bisa diamalkan atau tidak. Ada loh bab-bab ilmu yang tidak bisa diamalkan atau baiknya tidak diamalkan. Bab talak masa Arab niat kau balik atau amal kewa orang bab pegat. Tapi perlu ngaji. Maksudnya mengaji seperti itu supaya kita bisa terhindar, terpelihara dari yang buruk-buruk. Bab talak so itu ngaji bab khuluk gugat cerai. Niatnya ya diamal kayak kalau bisa terpelihara dari itu semua. Bab nyolong, hukumannya nyolong biar praktek nyolong. Nah ya enggak. Tapi perlu ngaji, dikaji supaya tahu dan supaya terpelihara. Kalau itu kebaikan supaya kita dapat kebaikan. Kalau itu keburukan supaya kita terpelihara dari keburukan. Nah, ngaji sakbab ya. Bahkan majelis ngaji ini dalam mahum hadis ini lebih baik daripada takziah 1000 jenazah. Takziah 1 jenazah ini nak soko proses ngedusi, nyolati, ngiring, ngubur itu untuk 2 kirot. 1 kirot itu gunung yang besar. Berarti pahala itu orang gunung. Ini nak diikuti sampai selesai. Dan nak takziah 1000 jenazah jadi sepira. Masih lebih baik ini. Kalau takziah itu manfaatnya untuk yang mayit melindungi, tapi nak ngaji ini manfaat untuk diri dan untuk orang lain. Manfaatnya lebih besar makanya.
Bahkan dikatakan dalam hadis yang sahih, hadis yang sahih itu, ketika orang keluar dari rumahnya niatnya ngaji, belum ngaji, kayak bawa kitab atau melangkahkan kaki buka pintu arep ngaji, belum bisa ngaji, belum mulai ngaji, kayak mangkat. Itu sejak saat itulah seluruh makhluk beserta malaikat memintakan ampun, termasuknya seluruh ikan di laut dan sebut di lubang-lubangnya pun sibuk memintakan ampun untuk orang yang berangkat ngaji. Penting. Ada lagi malaikat yang mulia rela merendahkan sayap-sayapnya untuk diinjak-injak orang yang berangkat ngaji. Jadi nak umpama di kasaf ngidak-idak orang ngidak aspal, ngidak suwibine malaikat. Wajane paijo kok ngidak suwibine malaikat nek ora paijo semulya iki ya masa apa. Malaikat yang tanpa dosa saja rela. Saking senengnya dengan orang ngaji. Saking senengnya mau ngaji. Ngalap sing ngaji itu ngalap sing ngaji yang bernilai diambil. Ngasah jiwa ngalap sing ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bis-siwak ma'a kulli wudu. Akhrajahu Malik wa Ahmad wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seumpama tidak takut memberatkan ke atas umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk selalu bersiwak mengiringi setiap wudunya. Seandainya tidak takut memberatkan umatku, pastilah aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Ini Masya Allah. Kita tahu, kita wudu ini untuk apa? Untuk sholat. Sholat itu untuk apa? Menghadap Allah. Allah yang maha agung, yang maha suci, yang menciptakan kita, memberi saking agungnya, saking mulianya. Maka sudah seharusnya lah kalau kita mau menghadapnya, membersihkan zahir batin kita. Nah dengan cara wudu ini membersihkan, secara zahir kita dibersihkan. Masya Allah. Kayak mau menghadap penguasa aja kita atur penampilan kita, atur tata bicara kita, pakaian kita, sembarangnya ditoto. Begitu juga kita menghadap sama Allah Ta'ala, bahkan lebih-lebih dengan Allah Ta'ala, maka haruslah kita tajammul sa'api-api. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian kalian sing apik, sing suci, sing resik ketika kalian mau ke masjid untuk menghadap Allah Ta'ala. Sing apik. Inna Allah tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Allah Ta'ala itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka perbaiki penampilan. Nah, resiki batinnya dengan kita niat yang benar. Niat ada tekad yakin bahwa adzan tadi memanggil saya, ini adalah perintah Allah. Terus ada rasa takut kepada Allah, meyakini ini perintah Allah. Kemudian dohiri diresiki, kalau ada najis dibersihkan dulu. Terus lebih daripada itu, meskipun tidak kasat mata, hadas mungkin kita mau pas seharian lihat apa matanya. Dikatakan dalam hadis, setiap orang mendengar adzan kemudian dia mengambil air wudu, menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan bergugur dari wajahnya. Dosa yang diperbuat oleh wajahnya, matanya, telinganya ini gugur rontok. Umpama diketok ke wong kasarno, ini lebih ngeri daripada pencerahan banyune sing sisa wudu itu. Saking rak genahe ngono delok apa bocah, delok apa. Nanti berguguran juga dosa yang diperbuat oleh tangannya, kakinya, mulutnya, dikumu dan sebagainya. Jadi resik kabeh. Dan bukan hanya sekedar wudu, kalau bisa lebih bersih lagi, disempurnakan dengan siwak. Umpama ana kluban celempit ning gone untune, iso resik
gusinya bersih dan sebagainya. Karena ini dalam paham hadis, ketika seorang hamba sedang berdiri sholat membaca Al-Fatihah, maka malaikat pun nempel ke tutuke ning tutuke wong sing maca Fatihah. Wah, yo adu mulut itu nak mulut iki mulakno makruh ta bar mangan putih rong siwakan sholat maca Quran dan sebagainya itu kan. Karena itu kurang menunaikan hak-hak kayak malaikat. Dan ini langsung berhadapan kepada Allah Ta'ala langsung. Rasulullah untuk menerima wahyu sholat itu 70.000 hijab itu disingkap semuanya, sehingga ada antara Rasulullah dengan Allah Ta'ala tajalli langsung kepada Allah. Begitu juga hamba ketika sholat itu semua hijab dihilangkan langsung kepada Allah sebenarnya. Hadiah ngadep ning Allah Ta'ala langsung, maka perlu sebaik-baiknya bersih tenanan, wudu tenanan disempurnake. Perlu lagi supaya lebih sempurna, mulutnya lebih bersih, wangi dan sebagainya, disiwak. Siwakan. Nah, siwak itu pokoknya dengan segala sesuatu yang bisa membersihkan. Paling apike ya kayu arok, kayu zaitun ya kena. Ning aja tatal kayu jati rampal. Kira-kira iso ngresiki tapi ra rusak gusi, ra rusak untuk jenggo amplas gitu. Wah. Dengan sikat gigi seperti itu boleh, hasil kesunahan hanya kalah afdolnya karena Rasulullah siwakan nganggo siwak kayu arak, itu paling apik. Dan caranya siwakan juga ada caranya, nanti saya di sini Rasulullah mengatakan laula an asyqa, umpama tidak takut memberatkan ke atas umatku. Berarti Rasulullah itu mesakan terus itu. Jadi penting aja mesake wong. Ojo jojosan orang harus seperti kita, jangan. Kemampuan orang itu berbeda-beda. Jadi kita harus jaga. Wong kuatnya nganggo sekilo bebani 5 kilo sempal kan. Sesuk meneh rasa nggawa rasa nyangking. Nah, maka dijaga, Rasulullah menjaga. Meskipun sebesar apapun fadilahnya bersiwak, tapi takutnya memberatkan, malah orang istiqomah, ya wis. Maka Rasul katakan laula umpama ora kuatir ngebotake. Nah, sebenarnya secara tersirat Rasul juga memberitahu betapa besarnya nilai siwak. Tapi meskipun pahalanya begitu besar, Rasulullah tidak ingin ini menjadi beban umatnya sehingga kabutan. Wis. Tapi orang yang berkemampuan hendaknya diamalkan. Ning dadi nek arep ngejos, arep temenan, arep rodok maksa-maksa ning awake dhewe kena. Ning nek tumrape wong liya aja. Orang tua itu kita kepada orang lain kita beritahu aja fadilah keuntungannya, tapi jangan dipaksakan. Terhadap diri boleh dipaksakan. Awake dhewe sedina arep mangan pisan memang kuat, arep gen wetenge jane nak potong itu hikmah masuk kepada kita, silahkan kamu kuat kok. Ning aja dipaksa bojolan anakmu, buring nganggur semaput dan sebagainya. Ora kenal mangsa. Nerapke hal-hal yang berat tuh untuk diri kita tidak apa-apa, tapi kepada orang lain jangan. Rasulullah. Jadi betapa besarnya nilai bersiwak, bahkan dalam hadis lain, dalam kitab Lubabul Hadis disampaikan di situ, salat sing nganggo siwakan itu 70 kali lebih utama daripada sholat tanpa bersiwak. 70 kali lebih utama. Dalam hal-hal lain juga seperti itu. Makanya wudu harus lebih sempurna lagi kalau kita ketika mau berwudu siwak dhisik. Nanti baru lanjutkan wudu. Itu resik tenangan. Bahkan termasuk fadilah yang lain, siwak itu ndadekke akale tambah cerdas. Rapatek lalengan. Dan orang yang istiqomah bersiwak ketika nazak sakaratul maut dimudahkan mengucap la ilaha illallah. Gampang. Aku ora muni rokok lho. Era. Kuwi siwak mbah ora ngerti masalah. Laula an asyqa ala ummati lamartu biswak. Pastilah aku perintahkan mereka bersiwak. Sebagaimana kata-kata laula
Rasulullah katakan, seandainya aku boleh perintahkan seorang sujud kepada yang lain, tak perintahkan seorang wanita sujud pada suaminya. Saking besarnya hak suami, tanggung jawab wong tuane dipek kabeh, dipikul dhewe. Dhisik wong tuwa sing makani ngene begitu diakad nikah wis kono pakan apa kono ngono pasak bongkokan ngono. Maka hak wong tuwa, hak suami itu gede. Seandainya boleh makhluk sujud pada makhluk yang lain, istri diperintahkan sujud pada suami. Tapi karena sujud pada sama makhluk tidak boleh, maka Rasulullah tidak. Tapi memberitahu betapa besarnya hak suami ke atas istri. Begitu juga seandainya rak khawatir ngebotake, tak perintahake, tak kon siwakan setiap kali wudu. Berarti setelah itu memberitahu siwak ketika wudu itu nilainya sangat besar. Tapi tetap meskipun besar, tidak saya perintahkan, takutnya memberatkan. Dalam setiap amal, kalau kita jadi orang yang di depan, maka harus perhatikan jamaah. Ngimami, wah ini acara wakeh ngene, wong sibuk ngene. Ngimami, masya Allah, maghriban tak ijek bar maghrib ijek arep mulang ngaji, ajek ngene, ijek ono acara undangan, ono yasinan, ono kesewahan. Dadak imam iki maca yasin ngono. Lah nek yasin wal Quran Hakim 2 ayat 3 ayat rukuk ngono lah sak khatame. Wah yo grutu kabeh di demo karo makmume. Kuwi berarti ora memperhatikan hake makmum apa meneh ana sing mbah-mbah ge sangupati lanjut usia umur 90 tahun ngadeg wis ngoplok. Lah kok salate dawa-dawa lah nek iki kok piye? Ini fitnah. Karepe apik tapi karena mlakune ra bener dadi rapi. Jadi harus perhatikan jemaah. Oh, kadar kemampuannya seberapa. Betapa pentingnya sholat. Anak kecil pun suruh merintahkan wis 7 tahun ki akale wis lumayan. Diperintahkan. Kon membiasakan. Ning ora kena dipendhong nak urung-urung cah cilik ngapusi yo biasa. Bos salatna. Nah nih, menang ini berarti urung jane iki. Ya cah cilik nak wis salat tenan ki bangga. Empun, manu ora. Ya menang dhisik terus. Jane arep ngapusi ora nek nak muni urung mesti dislentik. Iki jane wong tuwa kudu paham. Ya tenane, wis salat tenan. Kalau ini orang kena diswabutnya. Ini nak wis 10 tahun, dia wis siap dididik lebih keras. Umpama disabut ki orang bahayani. Maka kon mentung nak nanti orang sholat. Ini kasih sayang yang sebenarnya ojo dieman. Orang sholat awet cilik dibiasakan tekan gede angel kon sholat. Neng nak sekot cilik wis dibiasakan, nanti ketika gede gampang. Garek nerus ke wae. Nah, ini sampai saking besarnya perintah sholat sampai cah cilik itu kon ngakon. Nah, kon ngakon. Ini masalah engko seberapa kapasitasnya ya delok-delok umure kekuatannya. Ini Rasulullah tampak syafakohnya kepada umat. Jadi penting aja melas karo wong liya meskipun itu kebaikan. Misalnya kok wah ini tahlilan, misalnya kirim donga dasarnya makom lha bentuk wis grimis-grimis tahlile ra diringkes yo kan kebes kabeh lah ngono ya diringkes. Wah tahlile ringkas saja sale mesti nak ambek ora dadi mesti ora khusuk kabeh. Wah kayane tenan iki wae lah kudune ringkes. Oh sak cukupe. Jujur lengkul gue nganti ping 100. Wah, ini 100 wah suwe tenan ya. Ujian terus lha kuwi ngrusak keikhlasan akhirnya koyoke wakeh tapi ora ono ganjarane karena ora ikhlas kabeh. Pokoke aku ora ikhlas. Dolim. Adine wae perlu ngaji iki ngene iki ngerti salah ngerti bener kudu piye. Ma'akul liwudu penting dia melas kalau dia ini secara tidak langsung memberitahu nak masalah agama ki disunahkan mempermudah kepada orang lain. Yassiru wala tu'assiru, gampang no jangan ngel-ngel. Rasulullah
Basyiru wa la tunaffiru, beri kabar gembira yang menyenangkan. Jangan kamu takut-takut ikut dadi wedi dadi putus asa sandene. Wah, aku ki jane pengen kok kowe kan, aku wis kadung piye ya. Mau aku ki pokoke mau 5 mau tak lakoni kabeh. Nah, opo sih wedok wis pendak dino ngombe ngene. Wah, nak koyo ngono kuwi yo, kira-kira yo ora ya lah. Ana wong tatonan, tobat arep melu salat jarene ora sah wudune. Kuwi kudu disetrika kuwi. Wah, loro. Nah, wah sandine lah neraka akeh koncone. Akhire ngono karena dipersulit. Jadi mudahkan. Nah, mudahkan. Aku mau mlebu Islam tapi urung hafal Fatihah Pak salat aku mboten salat. Lha kok ora salat jare wis mlebu Islam. Lah jarene nek ora nggo Fatihah la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Lah kula mboten hafal kok. Berarti ora salat. Ora salat iki dosane gedhe sebelum Islam. Ya salat, berarti rek hafal Fatihah. Ya ambek belajar, apale apa? Ke apal sak ayat bismillahirrahmanirrahim Pak. Ya bismillahirrahmanirrahim baleni ping 7. Dadi 7 ayat. Oh, angsal ya itu. Wah, ora apa ayate ora iso kabeh. Wis iki sapa Bapak? Nak subhanallah alhamdulillah iso. Wis sadurunge Islam wis krungu nggon tip-tip ya wis kuwi diwaca ping 7. Kena, ya kena ganti ayat. Ning tetep ambek belajar. Entuk ya, entuk jare sapa ra entuk. Jare imam kae imam ngajine kurang suwe. Dadine ngangel-ngangel. Seakan-akan seluruh jalan tertutup. Nah, ulama-ulama mbiyen ki saking waskitane, saking hikmahe Mbah Romagung ditakoki. Romo, laron ki halal apa mboten nggih? Ora kok langsung haram ngono kuwi ora. Nek langsung haram itu lah menutup harapan wong to. Nyatane gurih. Wah ya enak wong sing seneng kan. Napa halal ning ono syarate. Lah syarate napa? Dibeleh sing nyekeli wong songo. Walah ya angel. Lah ya nek ora iso ya ora halal. Halale kudu ngono. Lha kangelan. Lah setiap laron kudu digeleh ki sing nyekeli wong songo. Lah nek sak cakup wis pirang atus ora kesel ya akhire dadi ora. Maksude arep muni ora kena ning supaya rasa klek ngono lho. Ah, ngono kuwi jane iki. Ora salat mboten napa-napa nggih, Pak Ustaz. Ora apa-apa. Ning ngono syarate. Syarate napa? Edan. Siji, tak edan ki ora salat ora apa-apa. Edan. Lah kowe gelem edan apa ora? Ora gelem edan ya salat. Edan ki bebas kok. Wah, dadi gampang ke, jadi ojo langsung jadi wong ke nutup kemudian tak ngono kuwi sator kaku ndak. Jadi luas.